Assalamualaikum, selamat pagi waktu Belanda, hari Kamis. Jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Jadi ya channel gua ini ringan amatiran ya. Jadi kalau masih banyak salah atau ya intinya kalau memang kualitasnya kurang bagus, namanya juga ringan amatiran ala gua. Tapi selalu gua appreciate yang sudah nonton, thanks for watching. Komen juga thanks for watching, thumbs up-nya thanks, ininya juga thanks, yang lain-lain juga terima kasih. Nah, pagi ini sebelum gua mulai kerja, gue pingin ngobrol ringan aja ini ya. Soal apa? Soal calon manajer dari Manchester United. Karena ini kan kalau gue ngelihat ya, sekarang ini bisa dibilang semakin liar ya. Semakin liar soalnya calon itu baik yang interim atau calon yang permanen ini kan datang silih berganti ya. Terutama sekarang yang lagi kenceng nih soal masalah yang interim. Tapi yang calon permanen juga masih terus diperbincangkan ya. Di bursa tebak-tebakan juga selalu rame. Ada Zidane, ada Brendan Rodgers, ada siapa Pochettino sekarang yang lagi yang lagi memimpin ini ya dalam tebak-tebakannya. Lalu ada Erik ten Hag juga yang selalu disebut-sebut. Belum lagi nama-nama lawas kalau gue bisa bilang ya, seperti Ralf Rangnick yang ada di interim dan juga calon permanen ya. Lalu ada juga ya kalau yang interim gue udah bahas di video hari ini kan. Tadi news update Rudi Garcia, Valverde, nama-nama yang menurut gue bukan tidak mungkin akan jadi interim dulu, tapi nanti kalau sukses bisa jadi diteruskan. Kenapa? Karena nama-nama itu nama-nama besar ya, nama-nama yang sebenarnya biasanya di karir mereka juga tidak sebagai interim, tapi sebagai pelatih permanen. Nah, gimana gue melihat sosok dari manajer Manchester United ke depannya ya, dengan juga melihat sosok-sosok atau ya manajer-manajer sebelumnya dari Manchester United setelah era Sir Alex Ferguson. Buat gua ada 4 hal yang penting bagi seorang calon manajer Manchester United selanjutnya. Ini ngobrol ringan kali ini gua nggak akan mengeluarkan nama yang menurut gua pantas, nggak. Gua lebih masih kriterianya dulu saja ya. Ada 4 hal menurut gua yang harus dipunyai oleh manajer Manchester United selanjutnya. Nomor 1 adalah ada 4 faktor ya. Nomor 1 gua sebutin aja nih, faktor manajemen. Apa itu faktor manajemen? Artinya bagaimana si manajer ini bisa punya hubungan yang bagus dengan manajemen ya. Manajemen artinya ya direktur klub, CEO, pemilik dan lain-lain. Masa-masa di zaman David Moyes, Louis van Gaal ya, di bukunya ini dia komplain keras terhadap seorang Ed Woodward yang memang tidak punya background sepak bola, lebih ke bisnis, jadi tidak begitu tahu, sementara dia harus menangani kebijakan transfer, pendekatan transfer, mendatangkan pemain, menjual pemain dan lain-lain. Ini pada saat itu di tangan Ed Woodward. Dan terima kasih peran seorang Ole Gunnar Solskjaer. Sekarang ada yang namanya Director of Football ya, seorang John Murtough yang menjembatani ini antara pihak manajemen dan juga manajer dari Manchester United atau coaching staff dari Manchester United. Artinya John Murtough ini bisa memberikan masukan-masukan atau bahkan keputusan rekomendasi kepada manajemen dalam hal contoh melakukan kebijakan transfer. Dan ini yang gua asumsikan kenapa di musim ini kita bisa atau Ole Gunnar bisa mendatangkan pemain-pemain sesuai dengan keinginannya dia, seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Rafael Varane, Jadon Sancho, bahkan juga seorang Cristiano Ronaldo. Jadi balik lagi, faktor pertama adalah manajemen. Itu penting bagi seorang manajer yang baru ini. Maksudnya apa? Gue ulangin lagi, yaitu tadi punya hubungan yang bagus. Dan sekarang ini sudah sangat terbantu dengan adanya seorang football director yang dijabati oleh seorang John Murtough. Nomor 2, coaching staff. Coaching staff menurut gue juga hal yang penting untuk manajer Manchester United selanjutnya. Kenapa penting? Kalau gue melihat dari coaching staff yang baru ini aja ya, coaching staffnya Ole Gunnar Solskjaer, ini kan bisa dibilang minim pengalaman. Hanya seorang Mike Phelan mungkin yang punya pengalaman segudang, dan seorang Michael Carrick, McKenna, itu kan muka-muka baru ya, orang-orang baru yang baru saja
bukan mendapatkan sih, artinya menjabat sebagai tim kepelatihan di tim utama. Michael Carrick pernah jadi asisten Jose Mourinho, terutama di musim akhirnya daripada Jose Mourinho. Tapi kalau kita melihat coaching staffnya Sir Alex contoh ya, itu kan diisi dengan nama-nama yang mentereng, yang ya Steve McLaren, Brian Kidd, Carlos Queiroz ya, lalu duet Mike Phelan dan juga Rene Meulensteen. Menurut gua faktor coaching staff ini juga penting diisi oleh orang yang bisa mengisi kekurangan dari sang manajer. Maksud gua begini, seperti kayak contoh lagi ya kasus Ole Gunnar Solskjaer. Ini gue juga lihat dari baca-baca artikel, lihat juga channel-channel YouTube yang lain ya, baik itu dalam dan luar negeri. Dan gue berpikir, oh ya memang betul. Ya dan gue juga mengakui ya, mungkin memang Ole Gunnar Solskjaer punya kekurangan di sisi technical, tactical. Tapi bukan berarti dia harus punya. Ini bisa jadi sesuatu hal yang bisa ditutupi oleh asistennya atau coaching staffnya. Bagaimana Jose Mourinho dengan seorang Rui Varianya, ya kan? Bagaimana Louis van Gaal juga kan, dia punya Albert Stauberg, punya Frans Hoek, dan lain-lain yang bisa menutupi kekurangan atau memberi masukan lebih ya bagi sang manajer ini memberi keputusan di faktor technical atau tactical. Sir Alex pun juga demikian, yang gue baca di bukunya ini, bagaimana dia bahkan menyerahkan hampir seluruh atau sebagian besar dari urusan ini kepada seorang Carlos Queiroz ya, yang benar-benar punya kemampuan technical dan juga taktikal yang sangat mumpuni. Tapi itu tadi ada hal yang Sir Alex lebih punya, yaitu adalah leadership, kepemimpinan, man managementnya, bagaimana dia ini bisa membuat pemain itu takut, katakanlah demikian ya dengan Sir Alex. Jadi ketika sudah takut dulu dengan Sir Alex, lalu Carlos Queiroz ini masuk, ya sudah pemain dengan akan nurut. Dan ini gua lihat di YouTube, contohnya ada wawancara dengan seorang Gary Neville kalau tidak salah, atau ya dengan seorang Rio Ferdinand. Pada saat itu Owen Hargreaves juga ada yang bilang pada saat kalah derby harus cepat masuk ke dressing room. Kenapa? Karena Sir Alex akan ngamuk ini. Sir Alex akan ngamuk ya. Setelah ngamuk, lalu asistennya yang masuk untuk memberi pendekatan secara technical. Jadi ketika pemain itu sudah oke, dia tahu dia berlaku salah, bla 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 bla, lalu setelahnya datanglah si asisten-asistennya untuk ngasih tahu, oh lu harus begini, kurang lebih demikian. Jadi benar-benar saling bersinergi, saling melengkapi satu dan yang lainnya. Coaching staff ini juga penting kalau menurut gua ringan amatiran ya, melengkapi dari faktor juga ada kesinambungan dengan klub nomor satu, juga dengan pelatih sebelumnya. Kenapa? Ini menurut gue salah satu faktor kegagalan David Moyes, karena David Moyes mengganti seluruh staffnya. Staf kepelatihan diganti, bahkan yang diganti bukan cuma staf kepelatihan, tapi staf non kepelatihan juga diganti ya, dokter, tim, kitman dan lain-lain itu semua diganti sama David Moyes. Dan akibatnya apa? Pemain tidak nyaman dengan perubahan yang cukup drastis, dan ini kan yang berusaha untuk tidak dilakukan oleh seorang Louis van Gaal dengan mengangkat Ryan Giggs sebagai asistennya, ya kan, dengan mengangkat memiliki hubungan yang dekat dengan Wayne Rooney sebagai kapten dari Manchester United. Jose Mourinho pun juga demikian, ya kan. Bagaimana Michael Carrick ini diangkat sebagai asistennya dia untuk itu tadi ya, menjaga gap antara dia dan pemain dan juga klub, yang which is itu sangat penting supaya tidak terlalu jauh. Sementara di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ini sangat kental sekali, karena bisa dilihat Ole Gunnar Solskjaer, legenda Manchester United, mantan pemain Manchester United, ada Mike Phelan di sana, ada Michael Carrick juga kan. Ini sangat-sangat kental. Dan menurut gua sosok manajer selanjutnya itu staf kepelatihan juga cukup penting, yaitu tadi ya. Jadi gua dalam melihat sosok manajer selanjutnya ini cuma tidak hanya sosoknya saja, tapi siapa-siapa staf yang kemungkinan akan dibawa. Bagaimana selama ini dia kalau pindah dari satu tim ke tim yang lainnya, apakah dia bawa rombongan semua stafnya dia dari klub sebelumnya dia, atau dia akan melakukan kombinasi dengan staf-staf lainnya atau menambah orang-orang baru di dalamnya. Karena tidak semua manajer ketika dia pindah dari satu tim ke tim lainnya dia bawa semuanya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia dia tidak bawa semuanya, dia hanya bawa beberapa orang saja, lalu nanti dikombinasikan dengan staff yang sudah ada dari staff sebelumnya, atau diambil orang baru
yang bisa mewakili sisi pemain yang sudah ada ataupun juga klub yang baru ini, bisa juga seperti itu. Jadi menurut gua hal-hal demikian ini juga cukup penting ya di coaching staff. Selain itu juga gua melihat bagaimana hubungan antara coaching staff ini yang diketuai oleh sang manajer ya dengan manajemen dalam kaitannya terutama bagi Manchester United ya, kebijakan akademi. Bagaimana ini dia dalam melihat pemain-pemain muda, pemain-pemain akademi di klub-klub sebelumnya, apakah dia memberi tempat untuk pemain-pemain akademi, untuk pemain-pemain muda, di mana ini kan salah satu filosofi dari Manchester United ya, yang dimana selalu mengembangkan pemain-pemain muda di dalam akademinya, selalu memberi kesempatan. Nah, ini bagaimana di klub sebelumnya ya manajer tersebut rekam jejaknya, karena tidak semua manajer itu suka dengan pemain-pemain muda. Ada manajer yang lebih suka dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman, hal-hal seperti itu ya. Lalu juga bagaimana coaching staff ini dan juga manajer ya dalam menyikapi pemain yang sudah ada. Bagaimana dia lebih suka mengganti, membongkar pasang pemain ketika dia datang di klub barunya dengan drastis, atau dia orang yang pintar untuk memanfaatkan pemain-pemain yang sudah ada di klub barunya. Ini juga menurut gue menarik untuk dilihat, karena Manchester United ini dalam kebijakannya ya, dalam beberapa manajer terakhir ini kan terlalu sering bongkar pasang pemain gitu ya, karena pemain hampir bisa dibilang pelatih baru terutama dari Louis van Gaal ke Jose Mourinho tuh banyak sekali bongkar pasang pemain dan pemain-pemain yang mahal-mahal pula ya. Dan gua sih ringan amatiran, gua kurang begitu suka sebenarnya melihat hal seperti ini terjadi ya. Dan again, manajer ada yang suka melakukan hal tersebut, ada juga manajer yang oke, gua punya pemain ini, fine, gua akan maksimalkan semaksimal mungkin, gua akan manfaatkan semaksimal mungkin, gua akan tingkatkan kapasitasnya supaya dia bisa bermain sesuai dengan levelnya. Kalau seandainya memang harus diperlukan keputusan yang paling terakhir sekali ya, maka akan dilakukan bongkar pasang, dijual dan juga dibeli. Dan tentunya proses ini balik lagi ke poin nomor 1, butuh support dari manajemen, butuh pertimbangan yang matang dari sisi strategi, technical dan lain-lain dari coaching staffnya. Jadi ada sinergi di situ. Nomor 3 adalah pemain. Maksud gue pemain di sini apa? Dressing room. Bagaimana manajer ini yang merupakan salah satu main jobnya adalah menguasai dressing room, dan menurut gue ini sangat penting bagi Manchester United ya, bisa melakukan hal tersebut. Caranya macam-macam ya. Kita pernah itu tadi ya, David Moyes yang gagal di dressing room karena dia mengganti ibaratnya dressing room dengan total. Louis van Gaal yang filosofi dan juga culture-nya tidak masuk ternyata di tim ini, di Manchester United, sehingga karakter keras dari seorang Louis van Gaal ini tidak menyatu atau tidak bisa bersinergi atau tidak klop lah dengan dressing room Manchester United. Lalu Jose Mourinho yang punya karakter arogan itu juga ternyata tidak masuk, bahkan rusak ya dressing roomnya, hubungannya dengan Luke Shaw, Paul Pogba dan lain-lain. Dan bahkan ketika dia dipecat, ini yang menjadi alasan utama dari manajemen untuk memecat Jose Mourinho. Lalu ada seorang Ole Gunnar Solskjaer yang sering dibahas ya, dia punya yang lebih pendekatannya bagus tapi cenderung lebih lembut, dan ini juga dikritik oleh banyak pundit-pundit dalam maupun luar negeri ya. Bagaimana manajer selanjutnya? Gua sih kurang begitu care atau peduli tentang metode yang akan dilakukan. Tapi menurut gua ya dia harus bisa menguasai dressing room. Itu suatu hal yang bahkan jadi fundamental, yang paling pertama sebelum dia bisa memberikan pemahaman tentang technical, tactical, strategi whatsoever lah, you name it. Tapi ini pertama dulu nih, dia harus bisa menguasai dressing room. Dan ini adalah tugas utama kalau menurut gue dari seorang manajer. Ini yang dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Ini juga yang dilakukan oleh banyak pelatih-pelatih besar di klub-klub lain ya, klub-klub besar. Dia menguasai dulu dressing roomnya. Pemain itu hormat, pemain itu patuh dulu dengan dia, punya mentalitas seperti itu, baru technical dan taktikalnya masuk, sehingga pemain juga akan melakukan apa itu skema, apa itu dan lain-lain dengan dengan patuh, dengan nurut ya.
Nah, seperti itu, dan menurut gua ya susah-susah gampang sih, karena di situ ada faktor culture, di situ ada faktor filosofi, di situ ada faktor kesepahaman dari manajer terhadap klub, dari manajer terhadap pemain-pemain. Bagaimana manajer ini punya pengalaman untuk melatih atau bekerja dengan pemain-pemain bintang terutama ya, karena egonya kan besar tuh pemain-pemain bintang. Tentunya tidak sama dong dengan pemain-pemain biasa saja. Liga di tempat bernaung itu juga sangat penting banget, karena kompetisinya seperti apa di liga yang asalnya ini, apakah juga keras juga seperti Liga Inggris atau seperti apa. Menurut gua ini juga penting ya, pemainnya biasanya seperti apa, ini suka sosial media atau seperti apa, hubungannya dengan media juga seperti apa. Hal-hal seperti ini nih menurut gua yang cukup complicated, yang ujung-ujungnya adalah yaitu tadi pelatih harus bisa menguasai dressing room. Jadi ini juga merupakan satu faktor penting. Dan yang terakhir adalah fans. Bagaimana manajer yang baru ini juga mendapat support dari fans ya. Dan kalau menurut gua faktor ini harusnya di Manchester United paling mudah. Karena apa? Gua percaya fans atau true fans dari Manchester United selalu mendukung manajernya. Kritik pasti akan mengalir, kritik pasti akan terus, kritik pasti akan bermunculan, tapi fundamennya atau dasarnya tetap dalam dasar untuk mendukung sang manajer. Jadi ada 4 faktor, gue ulangin lagi: manajemen, coaching staff, pemain, dan juga fans. Kurang lebih demikian ya, ngobrol ringan amatiran ala gue. Mungkin lu punya faktor-faktor lain, nggak mesti langsung sebut nama ya, tapi faktor-faktor lain apa-apa saja yang harus dipunyai oleh sang manajer baru di Manchester United. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.